Salam, oras marihita saluhna. Ibadah online tadi Bagasan Sadarion, Minggu 20 Juni 2020, Minggu Patoluhon Dung Trinitatis, dalam nomor tugas di Bagasan Sadarion, Amang Pandeta, Amang Pandita, TS Simanjuntak, Dot nama legenda, Amang Sintua Palti, Lumban Toruan, Dot kami sendiri, nama jahat tikting Sintua P, Pasaribu. Jadi tapasonan marohatta, martangian mahita. Kinuji pinasa, maho oleh Tuhan para dengan basah, amanami sibutu nama bangsa di Banua Gijang, ala asidot tolong niroham oleh Tuhan, papulan kami di Bagas Doromon, na 4 tahun ibadah online oleh Tuhan, asa taruli sude luasmu naun begesa, tong ninang akadolang nami sahapol seawan, dilihat por video oleh Tuhan. Upah saat hai matuho akan bertugas Bagasan manugutul oleh Tuhan, mulai sang leader, pemusik, terlalu mobi dia nami, Sintua Palti, Lumban Toruan oleh Tuhan, yang memimpin acara di Bagasan manugutul, Cong ninang amanami, kita dimajukan oleh Tuhan, maka sahaton, hatan nabagi Tuhan, susu di luasmu. Tolong oleh Tuhan mau lihat matiho, pasal tayo matangin namin on, walang mga asawan buwan anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Shalom, horas madihita saluhutna di minggu tasadarion, minggu patuluhon dung Trinitatis, topik ni jamitata pajongjong bagas na martua. Tapuji matuhata marhite edde pujian sian buku edde nomor 585 ayat sada dohot ayat tolu. Amin, haleluya, sigun
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia, nato mo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di ida rohakku Jehovah, nina ibanado. Haholongon sa leleng-leleng na hubahen makoholongi ho, dibaheni hutaiti ho, marhite-hite dengan basa. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na so hatu dosan, selehon jala patubu madihami hapor seaon na sitong, tabay ma hapor seaon nami ganup ari asalam togu. Lehon madihami holong ni roha na so marpangasi, asa holong roha nami diho, dohot di dongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon na mangolu, asa marlas ni roha hami, mambaen lomo ni rohami. Say oloy ma Panginoon nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangyon hamu ma patik ni debata, imasian patik patoluhon dohot lapatan na. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon guar ni debata yang gosoture dalan na. Ayhona uhum na dosogot akana marsineang di guar na. Dia do lapatan ni oddo. Ikon di habiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-ujaran naroa. Manang mangansi marhite-hite guar di debata, ay di natarsosak dohot di tangiang, dohot di puji-pujian do si dohonon guar ni debata. Attong rap magidogogo mahita sian tuhata debata, lao mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amen.
Tatopotima dosata tu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasoh tu dosan jala amanami. Hujau hami do guarmu nabadiai, ala natargogot hami marningot dosa nami. Say marasi ni roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma ala ni hami, namate jala na hehe siya namate, namanaik tu bonwa gijang doho mangudihon hami. Asi roham di hami, say patoktong ma di hami, roha hamauliateon tuho. O tod di parbadia pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asi ni roha, say unang tulak hami. Say tangihon mahami, ho ale debata, ama anak dohot to di parbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Adong do dihita situa ni malim na songoni, na hudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di bahay ni tarbahin ibana do panguluhon ro di ujung na akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangyakon na sida. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Tabege hata ni debata turpuk epistel di minggu tasadarion imasian akka edde bidualu ayat 5 sahatu ayat 7 tajahama marsikat sorin. Isedo ulaning ibana nama naik sian halongonan jala marpangun sadean tu hasudungan ni rohana. Ditoruni hau ute manis au manungguli holong ni roham. Laos disido di deae inataho, disido ditubuhon na menubuhon ho. Baen maau songon titin sahap tu bagasan roham, songon titin sahap tu botohonmu. Aitung na gogo do roha haholongoni, songon gogo ni hamatean tahe. Tung na jorbut do pangi buruonai, songon jorbut ni banua toru tahe. Nala-nalana do songon nalani api, songon hilap sian Jahoba. Rope aka aik magodang, dang tarbaor hotsa anggo roha halongani, jaladang taraup akka batang aik, tung surape olo sada bawa mangalihon nasa arta pineopna di jabuna, bayan asin ni roha haholongoni nian, dang parduli ibana disi. Ima sahatna, martua do halak na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Amen. Nona bagi
taha tidakon ma haporsiotai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhan ni si Maria, na gabe-gabean si Antoni Porbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di pangumuman si Latus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundu tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di Porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopani hala Kristen akan na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging di halak na mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabegema kor marturia HKBP Kebayoran Lama. Huria ni tuhata, Shalom. Horas marihita saluhna, sude ruas, nahina holongan ni tuhata Yesus Kristus. Huja majolo tik-tik namasa di huriata di bagasan samingguon tanggal 20 Juni 2020. Goar ni mingguta di bagasan sadarion, ima minggu patoluhon dung Trinitatis. Topik ni jamita, ima pajongjong bagas nomor 2. Nomor dulu, permingguan di bagas gereja. Nunga tajalo surat izin beribadah di gereja tahun Sian Pemda DKI melalui
Camat Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Alasudi fasilitas dot prosedur manang protokol kesehatan naung pinarade ni tim gugus tugas COVID-19 HKBP Kebayoran Lama nunga sesuai dohot keputusan ni Gubernur nomor 567 tahun 2020. Permingguan na parjolo di Bagas Gereja pamasaot tama di tanggal 5 Juli 2020 dohot protokol manang prosedur naung ditotopon huriatta. Sebelum permingguan na parjolo setelah PSBB menuju new normal, pamasaot dos sermon parhalado di gedung gereja ima di hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 pukul 10.30. Alai sermon asing, sermon ina Lydia, ina Hanna, punguan parupuan, NHKBP, remaja, guru sekolah minggu, kelas CD, dohot pertanyaan bajar, dohot latihan kor, dang BDP di pamasa di Bagas Gereja. Pinapotom matusudi parhalado asarap hita madohoti seremoni. Paduahon, sosialisasi permingguan di Bagas Gereja. Mardomu tu permingguan di Bagas Gereja, pamasaw ni huriata do sosialisasi permingguan dung PSBB menuju new normal marhite-hite na parjolo majahan surat edaran sian uluan ni huriata jalalawas pasahaton na do suraton tu hitabe marhite-hite WA group di Bajar Tabe. Na paduahon, melalui simulasi manang video na JPEG na diupload to YouTube channel HKBP Kebayoran Lama. Na patuluhan melalui panorangion sian situa Bajar Tabe. Patuluhan, pinangido tusude ruas asa tabasa bema peliata di permingguan na dijabu tu situa Bajar Tabe manang boima ditransfer tu rekening ni huriata di Bank Mandiri nomor rekening 101 00 1955 2015. Songoni matikting na masa di bagasan sa mingguan tuhatta ma namandongani hita sa luhutna. Horas marihita. Jala laos hujao ma surat ni uluan ni huriata ima Jakarta 27 Juni 2020 nomor 47-07-01-2020. Hal pelaksanaan kebaktian minggu di gereja pada masa pandemi COVID-19. Kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama ini diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama bahwa gereja HKBP Kebayoran Lama sudah diizinkan melaksanakan ibadah di gedung gereja sesuai dengan surat camat nomor 483/1.772.1 tanggal 18 Juni 2020 karena sudah memenuhi syarat yang ditetapkan pada surat keputusan Gubernur DKI nomor 563 tahun 2020 tanggal 5 Juni 2020. Pada tanggal 18 Juni 2020, Bapak Camat, Bapak Danramil dan Bapak Wakapolsek Kebayoran Lama atau Muspika Kebayoran Lama telah meninjau kesiapan fasilitas gereja kita, demikian juga dengan prosedur ibadah minggu masa pandemi COVID-19 yang dipersiapkan oleh tim gugus tugas COVID-19 HKBP Kebayoran Lama yang telah diterima dengan baik. Selanjutnya, Muspika Kebayoran Lama mengharapkan agar pelaksanaan ibadah yang akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Direncanakan bahwa ibadah di gedung gereja akan dimulai tanggal 5 Juli 2020 mengikuti surat penggembalaan
Pareses HKBP Distrik 8 Jakarta. Akan tetapi rencana kebaktian di gereja ini tergantung kepada perkembangan selanjutnya sesuai dengan pengarahan atau kebijakan baru dari pemerintah. Kebijakan dan prosedur ibadah sudah ditetapkan dan berikut ini adalah hal-hal yang perlu mendapat perhatian seluruh jemaat. Yang pertama, ibadah hanya dihadiri jemaat yang berusia antara 17 tahun sampai dengan 60 tahun. Lansia, anak-anak, dan remaja masih beribadah di rumah masing-masing yang akan dilayani dengan kebaktian online seperti yang sudah berjalan selama masa pandemi COVID ini. Yang kedua, jemaat yang bisa mengikuti kebaktian adalah jemaat yang sehat, tidak sedang sakit, baik flu, batuk, demam, dan lain-lain, dan tidak sedang hamil. Yang ketiga, pelayanan ibadah di gereja dilakukan dalam 3 kali kebaktian, yaitu pagi berbahasa Batak, jam 7.30 WIB. Kedua, pagi berbahasa Indonesia, jam 10.30 WIB. Yang ketiga, kebaktian alternatif, jam 14.30 WIB. Yang keempat, bangku sudah disusun mengikuti prosedur kesehatan dan yang bisa ditempati sudah diberi tanda dengan jarak minimal 1 meter, dan hal ini menyebabkan kapasitas gereja menjadi terbatas atau hanya bisa menampung 150 orang per sekali kebaktian. Jemaat yang hendak beribadah di gereja harus mendaftar ke Sintua Banjar masing-masing dengan menyebutkan nama, usia, dan kebaktian yang dipilih. Keenam, kuota jemaat yang hendak beribadah berbanjar per kebaktian untuk kebaktian pertama dan kedua adalah 9 orang, dan apabila kebaktian yang dipilih sudah penuh, dipersilahkan untuk memilih kebaktian berikutnya. Khusus untuk kebaktian sore tidak memakai sistem kuota, akan tetapi dibatasi hingga penuh. Kuota perbanjar ini akan diteruskan oleh Sintua Banjar kepada Sekretaris Tim Gugus Tugas COVID-19 HKBP Kebayoran Lama untuk mengatur atau mengawasi kapasitas ibadah. Ketujuh, setiap jemaat wajib mengikuti protokol atau prosedur yang telah ditetapkan oleh gereja. Yang kedelapan, protokol ibadah perjanjian nikah, ibadah pernikahan sedang dipersiapkan oleh tim. Demikian disampaikan untuk dipedomani seluruh warga gereja HKBP Kebayoran Lama, dan apabila masih terdapat ketidakjelasan dapat menghubungi tim gugus tugas COVID-19 HKBP Kebayoran Lama. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja memberikan yang terbaik untuk seluruh umat-Nya, dan kita bisa seperti semula bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Nya yang kudus di gereja kita yang sangat kita cintai ini. Hormat kami, Pendeta Resort HKBP Kebayoran Lama, Pendeta Eben S. Simanjuntak MTH. Songonima amang inang surat napinasa ni uluan ni huriatta tuhitabi. Salah songonima sahat ni tikting di huriatta di bagasan mingguon. Horas ma dihita salutna tuhatta ma namadongani hita di inganatabi mauliate. Kau
Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini dalam acara ibadah kita bahasa Batak, namun saya akan menyampaikan khotbah dalam bahasa Indonesia supaya semua yang mengikuti ibadah yang ada di rumah masing-masing, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, pemudi, dapat memahaminya. Khotbah kita pada hari ini tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 18 hingga ayat 21. Demikian dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami dari semua majelis Perhalado kita yang ada di HKBP Kebayoran Lama menyampaikan kepada kita semua, selamat hari Minggu. Shalom. Kepada kita semua yang pada saat ini mengikuti acara ibadah di rumah masing-masing, dan juga bagi saudara-saudara kita yang tidak dapat beribadah. Karena Tuhan menyertai, melindungi kita semua tetap dalam keadaan sehat-sehat hingga pada saat ini. Melalui nats khotbah yang kita dengar pada minggu ini, kita diingatkan dengan topik minggu yang mengatakan membangun keluarga bahagia. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan pajongjong bagas namartua. Topik minggu ini diambil berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Sebagaimana kita dengar tadi, yakni sebuah nasihat yang sangat berharga karena mempunyai makna yang sangat baik dalam kehidupan kita jemaat, khususnya di tengah-tengah keluarga, agar semua dapat menjadi keluarga yang berbahagia. Sering kita melihat kalau ada orang yang menikah, kepada mereka selalu disampaikan sebuah ucapan selamat berbahagia. Begitu juga melalui karangan-karangan bunga yang disampaikan, selalu bertuliskan selamat berbahagia atau selamat menempuh hidup bahagia. Khususnya dalam budaya kita adat Batak, jika ada yang menikah kepada pengantin, para orang tua selalu menyampaikan sebuah amanah atau sebuah umpasa yang mengatakan, tubuh mah hariara di tengah-tengah ni huta, saya tubuh mah anak dohot boru di hamu, namora jala namartua. Namartua dalam arti berbahagia. Atau juga sering dikatakan dalam upasa, ador hadukama, patugu-tugu lobu, ador hatiti ma payuti hutorbo, saya penggeng mahamung sarumatua, payuti hut pahopu, sahatu namar nini, sahatu namar nono.
Itu berarti agar kehidupan pengantin ini di masa depan tentu diharapkan akan mendapat kebahagiaan, gabe keluarga na mertua. Jadi kalau dalam kehidupan orang Batak dapat kita katakan bahwa pada saat sekarang atau bahkan dari sejak zaman dulu, para tua-tua dalam acara adat Batak selalu mendoakan dan mengharapkan agar keluarga atau rumah tangga dapat menjadi keluarga yang memperoleh kebahagiaan. Dan itu terbukti dari posisi dan keadaan kehidupan orang Batak hingga pada saat ini, yang sudah mencapainya melalui generasi secara turun-temurun, bahkan secara terus-menerus masih berlanjut dan berlanjut. Marpinopari. Boleh kita katakan bahwa pinopar atau keturunan dalam kehidupan itu memang masih bagian dari kebahagiaan hidup dari satu keluarga. Karena yang membuat orang hidup bahagia, sebagaimana kita tahu tentu banyak. Misalnya dia berbahagia karena memiliki harta, memiliki uang, memiliki jabatan, dan lain sebagainya. Jadi tergantung kepada masing-masing apa yang dapat membuatnya berbahagia, apa yang dapat membuatnya mertua. Ada orang yang hidup hanya mengharapkan dapat makan setiap hari. Itu bisa menjadi kebahagiaan dalam hidupnya. Bagi orang yang lain mungkin kebahagiaan itu bukan hanya dapat makan saja, tetapi dia selalu berusaha memiliki yang lainnya. Sehingga secara terus-menerus dicari dan dicari sampai dapat. Dan kalau sudah dapat satu, tentu cari lagi yang lain. Karena belum merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki. Jadi kebahagiaannya itu masih belum dapat tercapai. Jadi banyak usaha atau pekerjaan yang dilakukan, mungkin tujuannya adalah membangun agar kehidupannya baik. Sehingga tercapailah keluarga yang bahagia sesuai dengan penilaiannya masing-masing. Kita tentu boleh mengatakan bahwa masa kebahagiaan yang dimiliki oleh setiap orang mempunyai batas waktu. Dalam arti kebahagiaan itu ternyata tidak selamanya bisa berada dalam kehidupan kita manusia. Dalam arti bisa berubah. Misalnya hari ini dia berbahagia, besok kebahagiaan itu bisa hilang. Barangkali juga hari ini tidak berbahagia, tapi besok bisa berbahagia. Barangkali sudah banyak contoh-contoh orang yang kebahagiaannya bisa hilang oleh karena sesuatu hal yang terjadi. Bahkan dengan sekejap mata kebahagiaan itu bisa hilang dalam diri manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nats yang kita dengar tadi, Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat kepada jemaat yang ada di Kolose. Nasihat ini dia berikan khusus di tengah-tengah keluarga. Setelah mengetahui bagaimana keluarga jemaat yang ada di Kolose, yang ternyata mereka tidak dapat hidup bahagia
mereka tidak dapat mertua oleh karena di tengah-tengah keluarga mungkin tidak ada keakraban atau tidak ada kearifan antara bapak dengan istri, juga antara orang tua dengan anak-anaknya. Mereka saling melakukan kehendaknya sendiri, sehingga di tengah-tengah keluarga yang ada di jemaat Kolose tidak ada saling menghormati, tidak ada saling menghargai. Sepertinya keluarga itu hidup amburadul karena masing-masing melakukan kehendaknya sendiri. Tentu sesuatu hal yang tidak baik terjadi sebagai jemaat yang telah terpanggil oleh Yesus Kristus. Jadi melalui nasihatnya ini, Paulus membantu keluarga, membantu kaum bapak, dan juga membantu istri dan anak-anak apa yang harus dilakukan. Kalau kepada bapak dikatakan harus menegakkan kewibawaan mereka yang sudah hilang ini. Kaum lelaki di sini melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dalam keluarga. Di pihak lain misalnya, kita lihat para istri tidak mau tunduk kepada mereka. Bahkan para anak-anaknya pun tidak mau menghormati orang tua untuk melakukan dan mengikuti apa yang disampaikan oleh para orang tua. Karena kewibawaan yang melempem seperti kerupuk yang masuk angin, tentu bisa menimbulkan berbagai traumatik dalam kehidupan rumah tangga atau di tengah-tengah keluarga. Rasul Paulus tidak ingin melihat rumah tangga orang percaya, khususnya yang ada di tengah-tengah jemaat Kolose ini, hancur berantakan. Karena dia melihat begitu banyaknya persoalan muncul di tengah-tengah masyarakat yang sedang melanda kehidupan rumah tangga Kristen. Maka dia mengambil inisiatif dan memohon bimbingan Tuhan untuk memberikan petunjuk dan nasihat kepada mereka. Apa yang perlu dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose? Paulus sangat mengharapkan masing-masing anggota keluarga di jemaat Kolose dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam arti keluarga atau rumah tangga Kristen yang diharapkan, supaya nama Tuhan tetap dimuliakan di tengah-tengah keluarga tersebut. Jadi Paulus ingin agar kehidupan keluarga Kristen di jemaat Kolose menjadi keluarga yang menjadikan Kristus sebagai Tuan di tengah-tengah keluarga, dan seluruh anggota keluarga adalah hamba-hambanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seluruh anggota keluarga memahami posisinya masing-masing, maka akan terbentuklah sebuah keluarga yang kita katakan keluarga yang bahagia, keluarga yang sehat, keluarga yang kuat, dan memiliki relasi yang indah dengan Tuhan Allah, dan juga relasi di antara sesama anggota keluarga. Pasangan ideal dari kata keluarga tentu adalah bahagia, sehingga idiomnya menjadi keluarga bahagia. Maknanya
tujuan dari setiap orang yang membina rumah tangga adalah mencari kebahagiaan hidup. Jadi hampir seluruh budaya bangsa menempatkan bahwa kehidupan keluarga sebagai ukuran kebahagiaan yang sebenarnya. Hidup berkeluarga secara psikologis, kehidupan berkeluarga baik bagi suami, istri, anak-anak, cucu, cicit, atau bahkan mertua merupakan pelabuhan perasaan, ketenteraman, kerinduan, keharuan, semangat, dan pengorbanan. Semuanya berlabuh di lembaga yang bernama keluarga itu. Secara natural, hidup berumah tangga memiliki kesakralan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kalau kita memahami bahwa menikah merupakan hal yang sangat gampang. Tetapi membangun keluarga bahagia tentu bukan semudah membalik telapak tangan. Pekerjaan membangun pertama harus didahului dengan adanya gambar yang merupakan konsep dari bangunan yang diinginkan. Gambar bangunan bisa didiskusikan dan diubah sesuai dengan konsep pikiran yang akan dituangkan dalam wujud bangunan itu. Demikian juga membangun keluarga bahagia terlebih dahulu harus memiliki konsep tentang bagaimana keluarga yang berbahagia. Banyak kriteria yang disusun oleh orang-orang untuk menggambarkan sebuah keluarga yang bahagia. Bergantung ketinggian budaya masing-masing orang. Misalnya, paling rendah orang mengukur kebahagiaan keluarga dengan tercukupinya apa yang dibutuhkan di tengah-tengah keluarga. Sandang, pangan, dan yang lain. Dan bagi orang yang pendidikannya tinggi atau tingkat sosialnya tinggi, maka konsep sandang atau pangan bukan sekedar pakaian penutup badan. Bukan hanya sekedar supaya dapat hidup kenyang. Tetapi juga simbol dari suatu makna. Karena pangan, kita katakan dalam kehidupan manusia bukan sekedar kenyang atau standar gizi, tetapi ada selera non-gizi yang menjadi konsepnya. Demikian seterusnya, tempat tinggal, kendaraan, perabotan, bahkan hiasan, kesemuanya itu bagi orang-orang mempunyai kandungan makna budaya tersendiri. Secara sosiologis, psikologis, kehadiran anak dalam keluarga juga dipandang sebagai parameter kebahagiaan. Istri bukan sekedar perempuan teman ngobrol dan ibu dari para anak-anak. Suami bukan sekedar lelaki, teman di kala sepi. Ada konsep aktualisasi diri yang berdimensi horizontal dan vertikal. Jadi pembangunan sebuah keluarga yang mengalami perubahan sehat, kuat, dan memiliki relasi indah dengan Tuhan dan sesama. Tentunya Tuhanlah yang harus menjadi pondasi di tengah-tengah keluarga tersebut. Pondasi adalah penentu besar dan kuatnya sebuah bangunan atau sebuah keluarga. Pondasi keluarga yang kuat dan sehat adalah harus memakai batu karang yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan materi, bukan kepopuleran, dan bukan kekuasaan yang menjadi pondasi dalam kehidupan setiap
keluarga orang-orang Kristen. Yang pasti apa yang diinginkan agar keluarga itu dapat berbahagia tentu adalah Tuhan Allah. Bangunlah keluarga di dalam pertalian yang benar. Tunduklah, kasihilah, dan taatilah sebagaimana dikatakan dalam nats kita ini. Pertalian sesama anggota keluarga sangat menentukan harmonisnya sebuah keluarga. Jika pertalian antar keluarga berjalan damai sejahtera, maka mengasihi dan ketaatan bukan menjadi suatu beban yang berat lagi untuk dilakukan, tetapi dipandang sebagai sesuatu panggilan yang indah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam relasi yang baik tentu ada suatu kerinduan untuk bersekutu, saling mendoakan, saling membangun, saling menghargai, saling mendahulukan, dan saling mengasihi. Oleh karena itu, keluarga itu harus tetap dapat mempertahankan itu. Kalau kita baca dalam lanjutan dari ayat yang kita baca tadi, yaitu ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi di sini Paulus ingin mengingatkan kita semua, keluarga, secara khusus keluarga orang-orang Kristen, yaitu melakukan hak dan kewajiban dalam keluarga. Motifnya hanya satu, yaitu Tuhan dimuliakan. Bukan mencari pujian, bukan mencari keuntungan secara pribadi oleh masing-masing orang. Ketika istri tunduk, ketika suami mengasihi, dan ketika anak-anak hormat kepada orang tua, semuanya itulah yang harus dikerjakan seperti untuk Tuhan. Ada ketulusan, ada kejujuran, dan motivasi yang benar dalam diri setiap orang. Tidak seperti pepatah yang mengatakan ada udang di balik batu. Dalam arti bukan hanya untuk mencari kepentingan diri sendiri di tengah-tengah keluarga, tetapi secara bersama-sama tetap menunjukkan kearifan sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan, dan itulah keluarga yang berbahagia. Jadi Tuhan menginginkan agar rumah tangga, agar keluarga dapat berbahagia dengan cara saling menghargai, saling menghormati, dan tetap mengaku bahwa yang menjadi tuan besar di tengah-tengah keluarga tersebut adalah Tuhan Allah sendiri, yaitu dengan cara melakukan apa yang dikehendaki Allah dan taat di hadapannya, agar perjalanan keluarga itu ke masa depan tetap dalam kebahagiaan. Dan itulah tolak ukur yang harus kita tunjukkan, di mana Tuhan Allah tetap berada di tengah-tengah keluarga tersebut. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami kembali mengucapkan syukur dan terima kasih di hadapan-Mu atas segala perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, hingga pada saat ini kami semuanya dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti acara ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memanggil kami agar kami dapat bersekutu di hadapan-Mu, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu.
Tuhan telah mengingatkan kami semua agar kami sebagai keluarga yang Tuhan bangun di tengah-tengah dunia ini dapat menjadi keluarga yang berbahagia dengan melakukan apa yang Tuhan telah tetapkan untuk kami ikuti, sehingga perjalanan dari setiap keluarga dapat memperoleh kebahagiaan. Berikan berkat-Mu ya Tuhan bagi setiap keluarga, khususnya anggota jemaat-Mu yang pada saat ini mengikuti acara ibadah. Tuhan sertai, lindungi, berkati semuanya Tuhan. Khususnya pada saat ini Tuhan tetap memberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali, sehingga kami dapat menunjukkan itu di dalam kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa buat semua anggota jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Baik yang mengikuti ibadah maupun yang tidak mengikuti ibadah. Tuhanlah kiranya yang senantiasa menyertai dan melindungi serta memberikan kesehatan agar tetap hidup dalam sukacita. Dan kami masih tetap memohon pertolongan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena hingga pada saat ini kami masih tetap berada di rumah kami untuk melakukan acara ibadah ini. Kami mohon tolong kami Tuhan, sehingga virus COVID-19 yang melanda bumi kami ini dapat terhindar, dapat menjadi pergi dari tengah-tengah bumi kami, sehingga kami dapat melakukan semua aktivitas kami dengan baik. Kami tetap mengharapkan pertolongan-Mu. Begitu juga pada saat ini kami tetap berdoa buat anggota jemaat-Mu yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan bantu, Tuhan kuatkan mereka sehingga mereka dapat hidup dalam keadaan sehat, bersukacita, dan dapat melakukan pekerjaan setiap hari. Ya Tuhan, semuanya kami serahkan, khususnya rencana kami pada bulan yang akan datang tanggal 5 Juli tahun 2020 akan memulai acara ibadah di gereja kami. Tuhan kiranya yang menguatkan semua anggota jemaat-Mu, sehingga bagi yang datang beribadah nantinya dapat tetap dalam keadaan sehat. Begitu juga semua majelis parhaladu yang mempersiapkan apa yang akan dilakukan dalam ibadah tersebut. Tuhan kiranya tetap melindungi dan memberikan kekuatan serta kesehatan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tapasaat peleata tuhuria dohot diakonia, tapuji tuhata marite edde sian buku edde nomor 617 ayat sada dohot ayat 2. Jesus
Tapasahat ma piliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasaw libasan na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehom mi tu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa ho parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman hami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajawmu, say saut malomani roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songo panesanami, di dosa ni dongan na mardosa tu hami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu siya debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sordakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur hon madamena tutodim. Selamat hari Minggu ma dihita sa luhut na. Jadi mau lihat mana di Tuhan nama kami kita mendoakan ibadah dan sabidon. Semoga tidak mau yang kemana musik leader teman baru dengan pasti mau memimpin ibadah kita dan selamat kita mengapa Tuhan di kita buat Nigeria HPT sebagai nama doa sudi akan kita nama nonton di pon di Sukma rata-rata makanya mahita. Pinuji pinasanga mau oleh Tuhan para dengan bahasa amanami situ nama bangsa di Banua Gijang. Allaho oleh Tuhan nama dengan kami ima di nama masa kebaktian online oleh Tuhan. Siang mulai membuka anak kaning satu saunari oleh Tuhan. Mengasih kok biar Tuhan di rekaman di online nagawan oleh Tuhan. Tetapi di masudi akar ruas di Huriam no begesa. Soalnya nang kandungan nabi sahab sosial nadohot manokon itu podan Tuhan. Atau oleh Tuhan. Basatai matang yang nanyo. Holam mangasawan luarnya anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.